betul. Nah, di pabrik itu menemukan apa ya, rasisme nggak? Rasis, oke. Ada dari pihak orang Korea iya, mungkin? Betul. Waktu itu, saya banyak untuk pengalaman rasis. Saya disetrum. Wah, sama orang Korea? Sama orang Korea, digebukin pakai kayu apa dan itu. Dulu karena sistemnya, iya emang kayak gitu. Dulu belum kuat banget peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan manusia, ya? Karena masih dipegang oleh PT dan ada agensi yang sifatnya 70% pasti membela perusahaan. Betul. Nah, di pabrik itu menemukan rasisme nggak? Rasis, oke. Ada dari pihak orang Korea iya, mungkin? Betul. Waktu itu aku kebetulan orang 35, satu pabrik yang baru dari Korea. Kita diajak meeting di lantai 5, di situ dikenalkan dengan Isanim, dikenalkan dengan kepala pabrik, dikenalkan dengan mandor, wakil mandor. Setelah kita dibariskan, di situ kita dipilih nih sesuai dengan pengalaman pekerjaan kita di jadi ditanyain rumah. Dulu ada ditanya itu didampingi oleh pihak agensi dari PT yang bermukim di Seoul. Yang bisa bahasa Indonesia? Yang lihai bahasa Korea, lihai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Indonesia. Ada itu dulu. Itu namanya Pak Ramin Johan dari kota Lampung dulu itu, orang 19 tahun Cina lalu. Setelah itu kita dipilih nih sama mandor. Kebetulan karena waktu itu aku ya orangnya kurus dan kelihatannya aku itu gimana, manot gitu. Gemuk ya? Akhirnya aku dipilih di tempat percetakan interior ini, apa itu, dashboard mobil interior lah. Akhirnya singkat cerita, karena bekal kita bahasa Korea itu kurang ya, pasti. Dan satu ruangan itu kebetulan kita hanya berempat orang Indonesia, ada senior yang belum lama juga di situ, bahasanya juga pas-pasan. Nah, ini lawan kerjanya kan orang Korea. Aku pernah disuruh ambil apa itu obeng, disuruh ambil alat-alat produksi, malah aku ambilnya botol minuman. Suruh ambil obeng di bawah botol gitu. minuman. Akhirnya dulu itu kalau di Daegu, jangan kaget ya, kalau di Daegu Busan itu karakter wataknya orang keras-keras Koreanya itu lebih keras, Mas. Sebenarnya kalau kita mengenal bahasa, ini loh pentingnya kenapa sekarang ditekankan untuk calon tenaga kerja Indonesia itu harus benar-benar mempunyai skill bahasa yang dulu yang paling itu utama karena ya? Ini biar kita tidak terjadi salah paham, karena kesalahpahaman di suatu pabrik itu yang menimbulkan ketidaknyamanan kita untuk bekerja. Saya banyak untuk pengalaman rasis. Saya disetrum. Wah, sama orang Korea? Sama orang Korea, digebukin pakai kayu apa dan itu. Dulu karena sistemnya, ya emang kayak gitu. Dulu belum kuat banget peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ya? Karena masih dipegang oleh PT. Dan ada agensi yang sifatnya 70% pasti membela perusahaan. Buktinya apa? Waktu 3 bulan di situ, saya itu kalau pulang kerja cuma nangis, cuma mengeluh, tapi nggak terasa karena di asrama teman-temannya banyak. Ada yang menghibur, ada yang diajak. Suasananya kayak Indonesia gitu. Tapi nyampe main fisik gitu ya? Akhirnya waktu itu kita juga sempat mengundurkan diri, resign dari perusahaan tersebut, tapi udah diancam nih sama pihak mana itu, pihak agensi itu, kalau kamu pindah dari pabrik ini, salah satu pilihannya adalah tetap pulang ke tanah air. Dulu sistemnya nggak bisa pindah berarti dulu? Sistem gugur. Kalau kita nggak mau di pabrik tersebut A atau apa yang sesuai SLC yang ada, itu kalau pindah nggak bisa, pulang ya pulang. Tapi ngadu nggak kalau misalkan kita dikena apa misalkan fisik gitu ke PT? Iya, ngadu ke agensi. Tapi PT-nya ya bodo amat aja. Gitu ya? Ya itu ditekan, kamu pulang. Kalau nggak mau bekerja. Akhirnya inilah yang membuat kenapa di Korea itu banyak sekali pengalaman hidup. Selain wonnya yang banyak, tempat wisatanya yang indah, suasana fashion dan sebagainya, tapi mengajak kita untuk benar-benar bertanggung jawab dan mandiri dalam segala lini, pekerjaan, manajemen waktu, dan juga lingkungan, sosial budaya Korea yang harus kita pelajari. Ini merupakan salah satu
sesuatu hal yang istimewa. Menurutku kayak gitu. Jadi dengan keadaan rasis yang seperti itu, waktu itu belum ada center kayak sekarang, jadi kita dituntut untuk belajar benar-benar tanggung jawab dan mau untuk memperbaiki sesuatu hal yang belum kita tahu. Contohnya saya lemah bahasa. Berarti kita harus belajar. Nggak dendam lah ya udah digituin. Nggak berani. Sangat tidak berani dengan orang Korea itu. Kita dulu hati-hati. Ya maaf, nggak seperti teman-teman sekarang. Istilahnya ada perkataan sedikit yang nggak enak itu langsung kita melarikan diri ke center. Langsung kita mungkin marak sekarang pengacara atau apa. Ya maaf, memang kalau dulu dari PT kita sudah dididik untuk benar-benar menjadi TKI yang tahan banting, tangguh. Tahan banting kayak gitu. Berapa bulan tuh Pak? Maksudnya nyampe? Ini uniknya orang Korea itu sebenarnya ketika diri kita sudah bisa berinteraksi sosial, saling mengerti antara satu dan lainnya. Oh iya, kita itu pekerja, mereka mungkin udah lama di situ. Oh, kebetulan mempunyai basic mungkin mandor ataupun kepala pabrik. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, 1 tahun saya itu mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi saya tidak berhenti, saya harus bisa bahasa dan saya harus bisa menunjukkan kalau saya bisa bekerja, saya bisa mengerti peraturan yang ada di pabrik tersebut. Setelah lambat laun, 1,5 tahun saya sudah menguasai sedikit-sedikit bahasa, pekerjaan juga sudah bisa. Ternyata sangat punya bahasanya itu chemistry yang baik. Oh, jadi dari awalnya galak, awalnya galak, sekarang enggak. Oh Munib, ini waktunya rokok, kamu keluar dulu, dibelikan minuman. Dulu ada ini Mas, di setiap tempat rokok itu, mungkin di pabrik-pabrik lagi ada ini loh, yang kita pakai koin. Oh iya, Japangi yang mesin penjual otomatis. Mesin penjual otomatis. Dikasih uang. Dikasih nih. Dulu itu harganya cuma 200. 200. Oh, won. Ibek won. Kon itu Ibek kon itu 200. Kalau yang kopi itu 50. Kopi itu 50. Dari situ terbina satu kebiasaan kehidupan yang membuat diri kita itu semangat bekerja. Mereka baik ke kita pun juga mengerti. Orang Korea itu sebenarnya mudah. Di saat kita mengerti bahasa dan kita mengerti pekerjaan, selama tidak melanggar dengan ketentuan yang ada, mereka mudah sekali untuk mengerti kita dan mereka juga bisa menghargai kita. Makanya ini penting untuk teman-teman yang belum bekerja ke Korea dan ingin mencoba untuk mencari rezeki ke Korea, itu memang benar saat ini diadakan seleksi bahasa yang sangat luar biasa. Itu siapkan dulu mental ya Pak, jangan pikirnya anak-anak aja. Mental, karena kerja di negeri orang itu tantangannya banyak. Ya kayak gini sekarang udah memasuki musim dingin, kita juga harus siap dengan profit yang sangat luar biasa, vitalitas tubuh kita harus baik. Mental kita juga jangan terlalu lemah. Benar. Kita harus kalau lemah keadaan. Udah gampang sakit hati, kabur. Betul. Celaka ya ujungnya Pak, ada yang celaka juga. Seperti itu. Jadi tadi kembali ke pertanyaan dengan visa S9, kenapa kok bisa sekian tahun di Korea begini. Waktu itu 2008 masa transisi, Korea juga sedang tidak baik-baik saja ekonominya, terjadi krisis global. Yang 2008? 2008 itu krisis global yang luar biasa. Akhirnya pemerintah Korea karena kesulitan ekonomi mengeluarkan yang namanya Jekuyung Program, yaitu sistem perpanjang visa dengan mudah kepada teman-teman setelah 3 tahun kerja di Korea, tidak melarikan diri alias swasta, itu langsung otomatis ditambah 3 tahun lagi. Berarti awalnya kontrak 3 tahun? 3 tahun. Tambah lagi 3 tahun jadi 6 tahun. Waktu itu krisis global tahun 2008 diberikan kebijakan oleh pemerintah Korea. Karena apa Mas? Pemerintah Korea itu setiap ganti pimpinan, dalam hal ini presiden, seluruh aturan auto ganti semua.
Itu pasti, itu bisa dipastikan. Iya, beda seperti presiden, saat beda ini. peraturan. Seperti saat ini. Dan kebetulan waktu itulah yang membuat saya setiap akhir kontrak saya kebetulan dibarengi dengan pemerintah yang mengeluarkan aturan. Jadi saya tertolong terus. Berarti keuntungannya untung Untung. panjang di sini. Nah, ini tetap menurutku tetap bergantung dengan jalan rezekinya orang masing-masing. Berarti kayaknya. kontrak pertama 3 tahun nih. 3 kontrak tahun. kedua 3 tahun. Nah, dari 3 tahun ke nyampe sekarang 18 tahun itu ceritanya gini, setelah tahun 2007 ternyata PT tersebut dihapus oleh pemerintah Korea dan diambil alih oleh Nodongbu yang kita kenal Nodongbu ya. Kalau Disnaker lah. Disnaker tahun 2007 udah mulai, dan ini juga terjadi pro dan kontra karena ada beberapa teman kita yang dalam satu pabrik terpaksa tidak bisa berangkat karena sudah pindah sistemnya. Oh, dari awalnya agensi ke G2G ke HRD. HRD yang human itu. Nah, setelah itu mulai ada yang namanya shelter dari awal mula shelter nih 2000 berapa? Saya kenal shelter 2009 itu aku udah kenal. 2009 berarti didirikan shelter itu setelah 2009. Ada HRD, karena HRD mungkin tidak bisa menaungi seluruh masalah. Waktu itu keren Mas, tahun 2008 itu terjadi pengangguran yang sangat luar biasa di Korea. Oh, pribumi orang dan asing. Juga orang asing itu ngeri, di Daegu nganggur, di Ansan itu banyak, terus di Ujeongbu sendiri juga seperti itu semuanya. Akhirnya mungkin karena ada efek yang seperti itu dibuatkanlah namanya center itu, mungkin seperti itu karena posisi shelter itu persis di bawah Nodongbu dia, pada naungan Nodongbu. Akhirnya singkat cerita kita sampai diperpanjang, bisa perpanjang lagi, alhamdulillah 3 tahun. Nah, karena transisi dari PT ke agensi tersebut 3 tahun yang lalu yang saya berangkat dari PT itu tidak dihitung oleh Nodongbu. Jadi saya terdaftarnya 2008 ada sistem perpanjang permit itu, Jaekuyong program. Nah, itu saya dihitung dari 0. Oh, dari masuk ke Nodongbu itu dengan yang 3 tahun yang lalu itu tidak terdata. Iya. Berarti 3 tahun, 6 tahun. Dari 6 tahun berarti tambah lagi 3 tahun. 3 tahun. Nah, 9 tahun. Setelah itu tahun 2012, 2008, 2009, 2010, 3 tahun 2009, 10, 11, 12. Ternyata pada transisi 2009 udah ada mulai penambahan 1 tahun 10 bulan. Oh, nah, itu diiringi dengan pergantian seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah. Intinya di Korea itu kebijakan itu bisa berubah kapanpun dan di saat keadaan apapun. Berarti udah 9 tahun ditambah 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Jadi nah, 10 tahun 10 bulan. Ada lagi perubahan di tahun 2012, bisa tambah lagi yang sekarang namanya re-entry. Oh, berarti Pak Munib sempat pulang dulu ke Indonesia? Iya, re-entry tahun 2012 itu saya sudah pindah dari Daegu karena pabriknya bangkrut. Berarti bangkrut ya, bukan kita ingin pindah. Iya, bangkrut 2008 itu akhirnya kita mencari cara bagaimana biar tetap mendapatkan ID card dengan dibantu orang Korea juga dulu center kayak gitu. Kita pindah pabrik untuk mendapatkan sign dalam rangka mengajukan Jaekuyong program tersebut. Akhirnya kita dibantu orang Korea, kita pindah lokasi kerja di daerah Ujeongbu ini. Dari Daegu ke Ujeongbu berarti? Di Ujeongbu, tapi ya sempat kesasar dulu di Ansan. Biasanya kita dulu di pedalaman kita pengen melihat bagaimana ramainya orang Indonesia. Ingin bahasa sekarangnya kepo lah, kayak gitu, kepo ya, bener. Setelah itu disitulah udah mulai muncul ini Mas, udah mulai muncul
paguyuban mulai tahun 2009 terus muncul komunitas muslim, masjid, musola seperti itu udah mulai marak ini, udah mulai ada jaminan hukum dari shelter bahwasanya hak dan kewajiban untuk pekerja Indonesia seperti ini udah mulai marak penyuluhan tenaga kerja tentang hak-hak, tentang kewajiban, tentang peraturan setiap seperti yang saat ini kita kenal seperti karyawan itu. dilindungi lah ya. Karyawan dilindungi, terus untuk hak-hak di perusahaan itu apa saja yang kita dapatkan seperti itu. Dari situlah akhirnya ada penambahan masa tinggal di Korea juga dari 5 tahun 10 bulan kita bisa re-entry kalau kita tidak fisabilillah swasta ya seperti itu. Akhirnya saya dapat lagi mendapatkan lagi itu semuanya ya berkat mungkin kembali kepada Tuhan, kembali kepada perjalanan seseorang dalam hidup itu tentu ada campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi niatnya emang udah dari dulu gitu diniatkan untuk kerja lama di Korea apa? Enggak, awalnya enggak sama sekali. Awalnya juga 3 tahun udah selesai. Tapi ketika kita mendengar ini peraturannya seperti ini, gaji otomatis dinaikkan mungkin. Iya, kalau dari dulu tetap saya itu gaji dulu dari 560 hingga saat ini sudah 560 ribuan. 560.000 pertama kali datang. Oh, per bulan itu 2000 bulan. 2005 itu 560 sekian gitu loh. 600 di bawah 600-an lah ya, di bawah 600 sampai sekarang hingga 3 kali lipat 2 juta ya? berapa kan? Hampir 2 3 juta kali lipat. 50 atau berapa itu sekarang. Bahkan nanti tahun depan ini udah naik lagi seperti itu. Berarti ngawalin dari gaji di bawah 600.000 sampai saat ini dari kehidupan yang sangat dulu itu kita arogan ya karena banyak teman-teman yang kehidupannya itu juga minum-minum identik dengan keributan seperti itu. Dengan adanya musola masjid di tahun 2009 udah mulai bermunculan, sedikit tidak musola masjid itu mempunyai peran dalam merubah dari hal bagaimana merubah karakter kebiasaan kita dari kampung hingga kita hidup di negeri orang dengan pola mau hidup baik dengan mencari nafkah di negeri orang. Ini sangat berperan, musola masjid itu sangat berperan. Kita bisa bayangkan ketika banyak masalah ya teman-teman itu di pabrik kan banyak masalah. Iya pasti masalah, pikiran ruwet lah. Tempat solusinya rumah kedua masjid itu setelah pabrik. Karena di masjid kita bisa share kepada teman-teman, kepada senior yang ada di masjid berkaitan dengan bagaimana mencari solusi terkait dengan kesulitan yang sedang kita alami. Seperti berarti itu kan. Transisinya ini banget ya dari awal paguyuban berarti ya dulu paguyuban kumpul-kumpul. Awalnya paguyuban. Mungkin kebanyakan ya minum-minum gitu ya Pak. Seperti contohnya di ini ya di masjid kita ini Al-Ikhlas Ujungbu. Tahun 2011 awalnya sebelumnya itu banyak sekali paguyuban yang bahasa kerennya itu ya maaf teman-teman botol miring bahasanya seperti itu botol miring. Tapi teman-teman itu mempunyai positif thinking yang sangat luar biasa karena semua itu ada masanya Mas. Setiap orang dalam menekuni sesuatu hal karena di situ mungkin tidak mendapatkan kenyamanan ataupun kok kehidupan saya tetap aja kayak gini. Teman-teman ini dalam diskusi beserta teman-teman ahli botol, mereka juga mempunyai inisiatif. Oh, gimana ya kalau kita mendirikan sebuah masjid yang di situ bisa untuk beribadah. Karena dulu itu sangat ini Mas, kita perjalanan nih Teguh mau ke Ansan berapa jam, apalagi kayak musim liburan seperti ini cusok kan, biasa ditempuh 3 jam, bisa jadi 6 jam, 7 jam. Nah kita kesulitan nih, mau istirahat dulu di mana, transit dulu di mana, mau sholat bagaimana. Dari situlah senior-senior kita itu mempunyai pemikiran mendirikan sebuah masjid yang tujuannya tetap untuk beribadah, ya kemudian menimba ilmu, yang selanjutnya juga menjadi salah satu sarana untuk menyambung silaturahim teman-teman dari Indonesia di
negeri Korea. Ini sangat penting. Dari kayak awalnya gitu. ahli botol berubah gitu ya, betul, ada iya. ingin niatan berubah. Ya, seperti yang saat ini bicara ini ya wongnya teko. Betul. Wongnya teko, guys. Wongnya teko dulu juga ahli zaman jahiliyah itu juga seorang pemabuk yang sangat handal ini. Waduh. Yang Berarti sangat luar sekarang biasa udah berubah dengan 15 tahun yang lalu kehidupan kita yang sangat gelap gulita dengan adanya musola masjid mampu menciptakan karakter yang baik dan kita bisa kembali mengingat Tuhan kita walaupun disibuk pekerjaan. Amalnya udah banyak berarti ya, istilahnya kita kerja di sini itu sekaligus penyebaran agama Islam juga ya, membentuk masjid-masjid di setiap daerah di Korea Selatan. Dulu itu berarti masjid awal didirikan itu ada. Yang saya dengar waktu saya tinggal dulu di Daegu itu masih yang punya itu WI Pelita itu di area Songso itu cuma kamar kecil Mas, tapi udah dinamakan musola. Cuma kamar ukuran 3x4. Oh, yang punya warung Indonesia berarti? Iya, warung Indonesia itu ada di tempat pojok. Kita udah seneng gitu loh. Kita udah seneng, tapi di situ udah mulai ada majelis-majelis yasinan, majelis-majelis sholawatan, taklim kecil-kecil sistemnya itu kultum lah bahasanya. Udah kecil-kecilan ya, kecil-kecilan. Dan dari situ mulai berkembang banyak komunitas-komunitas yang mengatasnamakan lembaga keagamaan lah. Meskipun mungkin dari paguyuban contohnya orang Sunda, contohnya orang Jawa. Akhirnya timbul inisiatif untuk mengadakan komunitas dan mendirikan suatu masjid. Setelah majelis itu ilmu. Banyak setelah saya pindah di Ujung Bu ini kita dengar, Incheon ada, Ansan ada, terus mana itu Suwon ada, Pyeongtaek dan sebagainya, hingga saat ini kurang lebih musola masjid milik orang Indonesia itu hampir 68 musola masjid. Berarti yang tersebar di seluruh. Didirikan oleh PMI atau TKI yang ada di Korea. Betul. Ya? Dengan biaya itu sendiri tidak ada dari sumbangsi pemerintah, nggak ada itu? Nggak ada. Berarti tidak ada. Itu kita iuran lah istilahnya ya untuk nyewa salah satu gedung dan dijadikan masjid. Betul. Ada beberapa teman kita yang sudah punya masjid permanen. Ada juga, iya, masjid permanen saat ini kayak Ansan, Kumi, terus Baran, terus mana lagi ya, Gimhae, itu perjuangannya ya sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Ijongbu juga punya masjid permanen. Ya. Biayanya berapa nih kalau kita ingin punya masjid permanen? Kalau biaya itu tergantung ini ya, itu kan urusan properti ya. Biasanya orang Korea itu ketika mendengar suatu tempat akan dijadikan tempat ibadah, masjid, itu pun juga nilai harganya itu biasanya juga berbeda dengan biaya pasaran biasa, itu pasti dimahalkan seperti itu. Rata-rata ini terjadi berapa ok tuh? Ya kemungkinan untuk tanahnya aja ya bisa mencapai berapa ya? 600 juta, 6 ok berarti 6 miliar berarti ya kalau ya, kan? Seperti itu. Ini terjadi di itu yang kita kenal sekarang Masjid Agung Daegu itu. Masjid Agung Daegu itu saya masih ingat Mas, tahun 2007 diajak teman dalam suatu paguyuban itu sudah bagaimana mereka ingin mempunyai masjid permanen di kota Daegu. Itu kita setiap Sabtu Minggu libur kerja di Hanil itu bawa kardus. Karena di Hanil itu tepatnya di depannya Taeguyok. Kalau sekarang udah tempat-tempat kayak ini Odengan, kayak gitu, itu kan Sabtu Minggu banyak sekali yang merapat ke situ orang Indonesia itu. Nah di situ kita udah minta infak sedekah pakai kardus-kardus itu. Perjuangan udah lama itu, dirintis sudah lama itu. Kita juga pernah menjadi bagian dari pengumpulan biaya itu dan masih bisa direalisasikan tahun berapa itu kemarin? 2017-16 sudah mulai pendekatan dengan orang Korea, dan itu pun mengalami fase tawar menawar yang luar biasa. 2 tahun itu tawar menawar, sempat ditolak oleh lingkungan sekitar karena mau mendirikan masjid itu. Oleh pribumi juga
sempat mengalami penolakan juga seperti itu. Berarti di Indonesia kalau yang berkoar-koar, wah Indonesia susah untuk mendirikan agama lain, ya di negara minoritas Islam di sini juga Korea lebih susah lagi ya Pak dibandingkan betul. Indonesia. Indonesia bisa itu. dibilang toleran kalau dalam segi agama, mendirikan tempat ibadah. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang wah Indonesia susah mendirikan tempat agama, nah di luar negeri itu jauh lebih susah. Karena apa? Kita juga koneksi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah daerahnya, kepolisiannya, terus kita juga komunikasi dengan wali kota daerah tersebut. Oh izin-izinnya banyak berarti ya? Banyak, izin-izinnya itu banyak. Terus kita juga minta referensi dari adanya Korean Muslim Federasi juga seperti itu kita konsultasikan. Tapi semenjak tahun 2009 itu udah mulai ada namanya Komunitas Muslim Indonesia itu yang punya peran banget, juga ada PCI NU Korea Selatan yang pejuang-pejuangnya juga memberikan motivasi bagaimana mendirikan sebuah musola atau masjid. Intinya semua komponen organisasi yang ada di Korea itu saling mensupport, saling mengisi dan saling memberikan solusi ketika kita ada kepentingan terkait mungkin mendirikan masjid, mendirikan musola. Bahkan sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah bisa dirasakan oleh teman-teman yang baru. Saya lihat juga tiap daerah di Jongbu ada masjid, di Ansan ada masjid. Wah, enak lah pokoknya. Dan saat ini hebohnya masjid dan musola itu diramaikan oleh teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Salah satu manfaatnya adalah untuk tempat singgah sementara ketika teman-teman mungkin mencari pekerjaan pindah dari pabrik sebelumnya. Betul. Jadi saya berpesan untuk teman-teman yang baru datang dari Indonesia ke tanah air ataukah mungkin yang masih di Indonesia, jangan segan-segan ataupun jangan malu ketika diri kita mau bersinggah ke masjid dimanapun daerah tempat teman-teman berada, karena di situ salah satu, kalau pengalaman saya pribadi, di masjid kita mendapatkan ketenangan, kita juga mendapatkan tempat untuk ibadah yang nyaman, dan teman-teman pengurus saya yakin juga mempunyai karakter yang baik karena sama-sama orang Indonesia, memberikan informasi, memberikan berbagi pengalaman lah dengan teman-teman yang baru seperti itu. Nggak usah sungkan untuk ke masjid. Nah, salah satu tempat beribadah yang memberikan all service menurutku. Ada yang sakit diantar, ada yang kurang tahu diantar. Nodong budi mana Pak? Kita tunjukkan. Pak, saya punya masalah seperti ini, kita kasih wawasannya seperti ini. Bahkan saya juga sering menerima istilahnya konsultasi nih dari teman-teman yang baru terkait, ya udah kita ajak aja ke masjid aja, kita bicarakan baik-baik, sekaligus kita mengenalkan, oh di sini loh ada masjid, istilahnya seperti itu. Baik. Wah, ini menarik sekali ya dari awal sampai akhir. Benar. Jadi istilahnya banyak bejonya lah Pak. Ya betul. Ingin panjang di Korea udah 3 tahun, 3 tahun tambah. Contohnya juga saat ini kan setelah melalui berbagai proses perpanjangan, saya sampai tahun ini sangat mudah juga itu teman-teman yang kita tahu semuanya kalau pengen tinggal lama di Korea bisa E7, -4, bisa F berapa itu yang resident. Tentunya syaratnya juga tetap kita jangan sampai terkait dengan kriminal, kita jangan punya masalah dengan perbankan, dan kita kuncinya mau belajar bahasa Korea sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Belajar itu hukumnya tetap wajib sampai kita meninggal. Yang terpenting adalah kita mencari niatnya, mencari ilmu. Ilmu yang kita pelajari itu insya Allah kalau kita taat kepada guru, kita taat kepada pimpinan kita, tetap ada manfaatnya. Contohnya seperti ini. Dengan adanya berbagai problematika yang ada di Korea, entah ekonomi, sosial, dan sebagainya, pemerintah Korea kan mengeluarkan undang-undang yang sangat mudah kepada orang asing apabila ingin pindah ke
visa profesional. Kan teman-teman udah saya rasa udah tahu lah banyak itu kenapa di media. Nggak mau alih Pak dari E9 ke E7 kan udah lama juga di sini. Ya, kenapa? Apa udah rindu sama keluarga? Karena kebetulan pabrik saya pabrik kecil. Nah, di situ sudah ada jatahnya E7. Jadi salah satunya nggak bisa. Nggak bisa karena E7 itu tetap minta rekomendasi dari pihak pabrik. Yang keduanya ini terkait dengan apa ya? Sebenarnya masih senang hidup meninggalkan teman-teman yang sangat udah menjadi bagian dari keluarga itu susah Mas. 19 tahun berarti sampai saat ini. Saya itu di Ujungbu juga saudara-saudara teman-teman ini udah seperti keluarga besar. Pastilah yang 19 tahun di Korea udah. Belum teman-teman di luar, kebetulan kita juga ikut organisasi yang orangnya juga supel, baik dan banyak motivasi, banyak memberikan ilmu dari saya yang nggak tahu, akhirnya sekarang tahu dan bahkan kita juga sudah mengenal mushola masjid, komunitas-komunitas dimanapun berada seperti itu ya, bekal kita mau belajar, kita mau silaturahim dengan teman-teman, kita mau jujur dan kita tanggung jawab, insya Allah menghantarkan kita kepada kebaikan. Dan ini kenapa nggak mau berlama-lama, kebetulan di rumah orang tua juga sudah usia dan istri juga menghendaki untuk mencoba untuk usaha di tanah air. Karena apa, kalau kita tetap di Korea itu sistemnya kita ketinggalan dengan yang ada di tanah air. Kita harus mau mencoba. Kalau Korea itu indah, senang. Siapa yang nggak senang kerja, nggak kerja juga dibayar kan kayak gitu kan. Kalau di tanah air kita harus mau mencoba. Kalau mau sukses kita jangan malas untuk bekerja keras. Ya, tetap intinya harus. Alasan utamanya keluarga lah ya, udah lama 19 tahun berarti pulang itu tahun sekarang ya? Bulan berapa? Ya nanti. Berarti sampai pulang itu berapa tahun nih? Ya 2005, sekarang 2000 berapa ya? Kita sekarang 2003. 18 tahun. Berarti sampai putus kontrak 18 tahun. Oke, 18 tahun. Udah jadi waktu yang sangat lama dan waktu yang sangat banyak sekali kita mendapatkan pengalaman susah, senang. Pokoknya lengkap. Pokoknya nggak hanya uang yang kita dapatkan waktu yang seperti itu, tapi dari saya orang nggak baik, akhirnya kita mau belajar untuk baik dengan mengenal teman-teman di Masjid Al-Ikhlas, Ujungbu contohnya yang memberikan ruang yang sangat luar biasa sehingga kita juga mau berusaha untuk belajar kebaikan kayak gitu. Mantap sekali, berarti banyak banget nih insight-insight yang diberikan pada ini masih kalau kita jabarkan itu 2 jam banget ini nanti. Ini udah 1 jam. Sangat luar biasa. Dari masa teknologi Korea yang belum profesional sampai sekarang udah kita mengenal Android yang sangat, bahkan sekarang ada AI yang sangat luar biasa, yang sangat kayak gitu. Dulu HP-nya kita itu jadul, jeglekan gini. Kalau ini ibaratnya HP jeglekan gini, dari jeglek ke layar ke tinggal touch screen kayak gitu kan, yang canggih. Kalau dulu telepon ke tanah air itu setiap bulannya kita membutuhkan biaya kurang lebih 200.000 won. Karena sistem beli cut gesek itu loh Mas. Yang bahasanya seperti ini. Masukkan kode nomor telepon yang ada di kartu. Setelah itu tekan nomor 5 untuk layanan bahasa Indonesia. Nanti nomor telepon ini dapat digunakan telepon selama 180 menit. Bayar itu ya? Dulu seperti itu. Berarti dulu nggak ada WA tuh, yang zaman sekarang masih. Sekarang sudah profesional, kita video call. Pengen lihat sesuatu, tinggal kita lihat CCTV-nya, semua sudah ada. Kita pengen telepon keluarga, sudah bisa mempunyai video call yang sangat canggih, grafiknya jelas seperti orang aslinya, seperti itu. Teknologi yang cepat berkembangnya dibarengi dengan kemampuan kemajuan Korea yang sangat pesat dari tahun 2008 transisi ke 2020. modernisasi itu memang orang Korea
sifatnya memang benar-benar penuh inovasi dan pekerja keras. Nah, itu yang perlu dicontoh. Contoh sesuatu hal yang baik di negeri Korea ini, kita ambil sesuatu yang positif, tapi kita buang yang negatif. Nah, orang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga dari tanah air itu ke suatu tempat yang lain itu harus punya satu wawasan, yang kedua juga keberuntungan tentang mempelajari suatu daerah, kebudayaannya, itu juga ilmu, Mas. Nggak hanya kita di sini melulu untuk beli Alphard, untuk beli high ice, enggak, tapi kita pergi ke suatu tempat itu bonusnya ada ada tambah pengalaman dan juga tambah wawasan, ilmu, itu dan pasti ada. Relasi ini penting untuk menjalin, apalagi yang pengen mempunyai karakter ini kayak ini udah punya perusahaan, guys. Jadi belum masih merintis relasinya itu harus penting, kuat untuk menjalin hubungan, karena kalau kita nggak punya relasi, ya nggak mungkin kita bisa berkarya sendiri. Jadi baik, begitulah ngobrol bareng Pak Munib yang udah bekerja kurang lebih 18 tahun di Korea Selatan. Ini kita udah 1 jam. Kalau kita ngobrol terus, kita jabarkan mungkin bisa semalaman ya. Ya kapan-kapan mungkin membahas lebih fokus ke season apa. Jadi singkatnya seperti itulah, dari 2003 sampai 2023 kerja di